Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas chapter 12.7, yaitu tangan plans dan approximation dan pendekatannya. Chapter ini serupa atau samalah dengan chapter 12.4. Jadi kalian bisa coba buka kembali chapter 12.4. Oke, sebelum masuk ke tangan plan, saya akan sedikit membahas persamaan f, x, y, z, f, x, y, z sama dengan k. K adalah konstanta, sebuah nilai konstanta. Fungsi f kapital atau f besar, dan satu lagi yaitu f kecil, f, x, y sama dengan z. Contoh soalnya, sebuah persamaan x kuadrat plus y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 12. Ini adalah contoh bentuk persamaan f kapital atau f besar. Kalau persamaan tersebut dibuat dalam bentuk f kecil, dia menjadi z kuadrat sama dengan 12 min x kuadrat min y kuadrat. Z sama dengan akar 12 min x kuadrat min y kuadrat, atau fxy sama dengan 12 min x kuadrat min y kuadrat pangkat setengah. Dua bentuk ini adalah persamaan yang sama, tapi hanya penjabarannya sedikit berbeda. Secara sederhana, f, x, y, z sama dengan f, x, y dikurang z. Contoh lain dari dua bentuk fungsi ini, misalkan saya punya x kuadrat ditambah 2xy ditambah z sama dengan 0. Ini merupakan bentuk dari f, x, y, z sama dengan 0. Kalau kita ubah ke dalam bentuk f, x, y sama dengan z, maka persamaannya menjadi z sama dengan min x kuadrat min 2xy. Atau fxy sama dengan min x kuadrat min 2xy. Bentuk yang manapun, nanti berikutnya pada tangan plan akan kita coba jabarkan satu-satu. Tangan plan merupakan persamaan bidang yang didapat dari dua buah vektor. Vektor yang pertama adalah normal vektor. Normal vektor didapat dari del f, f kapital. Del f merupakan turunan parsial dari fungsi f. Ambil saja contoh kasusnya fungsi f, x, y, z
sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 12. Ini adalah bentuk persamaan bola dengan jari-jari akar 12. Normal vektor didapatkan dengan turunan parsial dari fungsi f pada titik tertentu. Pada titik tertentu atau specific point. Sebut saja specific point tersebut dengan P0. Jika tidak ada specific point yang diberikan, maka vektor tersebut itu floating. Istilahnya dia ngambang. Dia memiliki arah, tapi dia tidak bertuan, tidak bertempat pada titik manapun. Arahnya ke atas, tapi dia tidak berada di manapun, bisa di posisi mana saja. Maka dia perlu sebuah specific point, which is P0 ya. Yang pertama dilakukan adalah turunan parsial terhadap masing-masing aksis do F capital per do X. Ini akan menghasilkan, karena do X berarti ini 2X, ditambah Y-nya berarti 0, Z-nya 0, untuk arah I, do F, do Y, 0, 2Y, 0 untuk arah J, do F, do Z, 0 tambah 0 ditambah 2Z untuk arah K. Sehingga hasil dari turunan do F per do X I ditambah do F per do Y J ditambah do F per do Z K del F adalah 2X I 2Y J 2Z K sama dengan del F. Ini del F belum spesifik ya. Masih X, Y, Z. Mepet. Kemudian spesifik poinnya diberikan. Let's say untuk X sama dengan X0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 2, maka Z0 sama dengan 2. Ini bisa dengan cara memasukkan dua buah titik, nanti salah satu titik akan didapatkan. Kalau misalkan masukin Z0, Y0, X0 dapat. Kalau kita masukin X0, Y0, maka Z0 yang kita dapatkan. Hasil resultnya. Dari sini kita input ke del F 2, 2, 2. Hasilnya jadi 4I, 4J, 4K. Bagaimana misalkan X0-nya 1, Y0-nya Y0-nya misalnya berapa ya? 3. Maka Z0-nya 9, 10. Berarti Z0-nya akar 2. Betul ya? 1 ditambah 9, 10
akar 2. Jadi untuk DF, del F 1,3, akar 2. Hasil untuk vektornya, normal vektornya jadinya 2i ditambah 6j ditambah 2 akar 2k. Kemudian untuk menghasilkan sebuah persamaan bidang dibutuhkan 2 buah vektor. Vektor yang pertama adalah normal vektor atau normal bidang. Vektor normal ini haruslah tegak lurus terhadap bidang. Yang kedua adalah vektor sembarang. Vektor sembarang bermula dari titik P0, asalnya dari titik P0, menuju sebuah titik P, yaitu X, Y, Z. Titik sembarang ini bisa membentuk banyak vektor. Yang dimana vektor-vektor ini haruslah tegak lurus dengan normal vektor. Vektor-vektor ini kita sebut sebagai vektor P0. Di mana P adalah X dan P0 adalah X0. Jadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Sedangkan vektor normal itu berasal dari del F untuk poin spesifik tertentu. Kalau kita ambil P0, 2, 2, 2, maka normal vektornya adalah 4, 4, 4. Seperti pada pembahasan sebelumnya, itu 4i, 4j, 4k. Untuk spesifik poin 2, 2, 2. Untuk poin yang berbeda, maka normal vektornya pun berbeda. Untuk menghasilkan sebuah bidang, maka normal dikalikan dengan vektor sembarang harus menghasilkan nilai 0. N dot produk P P0 sama dengan 0. Karena sudut yang dihasilkan adalah 90 derajat, maka dot produknya menghasilkan nilai 0. N tadi, atau normal vektor, nilainya 4, 4, 4, dikali dengan X min X0, Y min Y0, Z min Z0, sama dengan 0. 4 dikali X min X0, X0-nya adalah 2, ditambah 4 dikali Y min 2, ditambah 4 dikali Z min 2,
sama dengan 0. Hasilnya 4X, 4Y, 4Z, min 8, min 8, min 8. Sederhananya, X plus Y plus Z sama dengan 2, 2, 2, 2, sama dengan 6. Untuk titik P0, 2, 2, 2. Bagaimana kalau kita coba dengan bentuk f x, y sama dengan z, di mana persamaannya tadi 12 min x kuadrat min y kuadrat pangkat setengah. Pada 12.4 persamaan standarnya itu z sama dengan f P0 ditambah del f P0 dikali dengan x min x0, y min y0. Atau kalau kita rearrange, di mana ini merupakan z0, ya kan? Ini fungsi z diberikan titik P0, maka dia menjadi z0. Contohnya, untuk f 2,2 atau ini sebut saja titik 0, berarti z0, masukkan nilai 22 ke sini, hasilnya adalah 2. Maka z0 menghasilkan nilai 2. Z min z0 sama dengan del f P0 kali x min x0, y min y0. Pertama-tama cari dulu del f P0, turunan parsial del f dengan fungsi yang ini, do z per do x sama dengan setengahnya turun ya, 12 min x kuadrat min y kuadrat pangkat setengah, terus 12-nya jadi 0, min 2x berarti ini untuk I, yang do z per do y juga sama hasilnya, 2, 12 min x kuadrat min y kuadrat setengah, ini j min 2y. Oke, ini bisa dicoret. Kemudian kita masukin poin P0-nya untuk X2, Y2, sehingga didapatkan untuk do Z per do X itu min I, dan do Z per do Y itu min J. Jadi totalnya do F untuk 2,2 itu min I min J. Berarti di sini saya bisa tulis min 1, min 1 dikalikan dot produk dengan X min 2, Y min 2. Sama dengan Z min 2. Min 1 kali X min 2, min 1 kali Y min 2. Sama dengan
Z min 2. Min X plus 2. Min Y plus 2. Z min 2. Maka kita rearrange Z plus X plus Y sama dengan 6. Oke, hasilnya sama.